Shalom saudaraku, dikasihi Tuhan, berjumpa kembali program Santapan Rohani. Pada saat hari ini kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat hari ini kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan belajar daripada firman-Mu. Urapilah pendengaran kami, urapilah hati kami, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga firman-Mu bisa kami terima dan bisa kami mengerti, dan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 22 ayat 39, saudara. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, apa tandanya bahwa Anda sudah merdeka? Hidup dalam kasih. Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi orang lain, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Di dunia ini bagi orang yang waras tidak mungkin mencelakai dirinya, saudara. Yang ada orang yang mengasihi dirinya begitu rupa. Pada waktu Tuhan meminta kita mengasihi sesama manusia, kita harus mengerti makna terdalam yang Tuhan maksudkan. Tuhan tidak bermaksud kita mengasihi orang lain secara biasa saja, saudara. Mengasihi orang lain tidak selalu berarti kita memberikan bantuan materi. Itu penting, saudara, tetapi yang jauh lebih penting adalah kita harus mengasihi orang lain dengan kasih yang menyelamatkan. Apa yang dimaksud dengan kasih yang menyelamatkan? Saudara dikasihi Tuhan, kasih yang menyelamatkan adalah kasih yang membawa keselamatan bagi orang lain. Kasih yang menyelamatkan adalah kasih yang memiliki dampak, pengaruh dan akibat sehingga seseorang menjadi selamat. Saudara, kasih yang menyelamatkan, rela berkorban untuk orang lain. Kasih yang menyelamatkan adalah kasih yang memikirkan orang lain, bukan dirinya sendiri. Yesus memberi teladan. Coba lihat pada waktu Yesus disalib, saudara. Dia tidak berteriak, "Kasihanilah aku." Ketika dia dipaku, dia juga tidak berkata, "Tolong aku." Bahkan jika kita ikuti kisahnya pada waktu dia disalibkan di atas kayu salib, dia tidak mencari belas kasihan bagi dirinya, saudara. Memang Yesus datang untuk menyatakan kasih Bapa kepada manusia. Yesus datang membawa kasih yang menyelamatkan. Yesus berkata, saudara, Yohanes 15 ayat 13, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Inilah cirinya kasih yang menyelamatkan. Saudaraku dikasihi Tuhan, kasih yang menyelamatkan adalah kasih yang memberi, bukan menerima. Kasih yang menyelamatkan adalah kasih yang tidak mengharapkan apapun dari orang yang dikasihinya. Kasih yang menyelamatkan adalah kasih yang tidak pernah berhitung untung dan rugi, saudara. Kasih yang menyelamatkan adalah kasih yang rela hancur demi kebahagiaan orang lain. Intinya, saudaraku dikasihi Tuhan, kasih yang menyelamatkan adalah kasih yang rela menderita demi kebahagiaan orang lain. Saudara, Hosea memberi contoh nyata tentang kasih yang menyelamatkan. Kita baca dalam Hosea 3 ayat 1-3.
memuat kisah yang memilukan, saudara. Kisah yang mempertontonkan kasih yang menyelamatkan. Gomer, istri Hosea, meninggalkannya dan pergi dengan laki-laki lain. Peristiwa ini tentu sangat memilukan bagi seorang suami yang sangat mencintai istrinya. Namun Hosea tidak membenci istrinya, apalagi menceraikannya. Hosea tetap mengasihi istrinya, saudara. Hosea tetap mengasihi istrinya. Hosea mencari istrinya di tempat yang lama, di mana istrinya hidup dalam kubangan dosa, di dunia hitam, saudara. Hosea masuk dari satu rumah ke rumah yang lain mencari Gomer. Hosea mengetuk pintu yang satu ke pintu yang lain. Ia tidak merasa lelah, ia tidak pulang ke rumah. Tapi ia terus mencari hingga akhirnya ia menemukan Gomer, saudara. Wanita tunasusila yang telah diangkat oleh Hosea, harkat dan martabatnya. Hosea memulihkan harga diri Gomer dengan menjadikan Gomer sebagai istrinya. Walaupun Gomer melarikan diri darinya dan kembali kepada kehidupan yang lama, Hosea tetap mengasihinya. Kasih Hosea terhadap Gomer tidak berubah. Itulah kasih yang menyelamatkan. Sejatinya kemerdekaan dari Kristus akan membawa kita lebih mengasihi orang lain. Saudara, kasih kita bukanlah kasih yang biasa-biasa saja. Kasih kita haruslah kasih yang menyelamatkan. Haleluya. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajar supaya kami mengasihi seperti Yesus mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Termulialah nama-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Tanamkanlah firman-Mu ini Tuhan dalam hati kami sebagai rema sehingga kami dapat mempraktekkan, dapat melakukan. Berikan kami kekuatan. Berikan kami Tuhan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami kuat dalam kehidupan kami. Seperti firman-Mu yang mengajar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Yesus. Pada saat hari ini Tuhan kami berdoa untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada, berkatilah. Berikan kasih-Mu, ajarkan kasih-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan mengikuti seperti ajaran daripada firman-Mu. Mengasihi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus terpujilah Tuhan. Termulialah Tuhan di pada saat hari ini. Kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan. Demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin.